Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di suatu hari yang cerah, di tengah kerajaan yang megah di jantung kerajaan, Nabi Sulaiman alaihi salam duduk anggun di atas singgasananya. Istana yang indah ini terkenal dengan kemewahan dan keindahan arsitekturnya, hasil karya tangan manusia dan jin yang setia mengikuti setiap perintahnya. Tiba-tiba, suasana istana yang sibuk itu diwarnai oleh kedatangan sosok yang besar dan mengesankan, yaitu Ifrit, jin kuat yang dikenal akan kekuasaannya. Dengan langkah penuh percaya diri, Ifrit mendekati Nabi Sulaiman. "Assalamualaikum, wahai Nabi Allah," sapanya dengan nada hormat yang dalam. Nabi Sulaiman menatap Ifrit, merasakan campuran rasa waspada dan rasa ingin tahu yang menggelora di dalam dirinya. "Waalaikumsalam Ifrit, apa yang membawamu kemari hari ini?" tanya beliau, suaranya tenang namun tegas. Ifrit menarik napas dalam-dalam, seolah menyiapkan diri untuk berbagi sesuatu yang penting. "Wahai Nabi Sulaiman, aku datang dengan permintaan dan tawaran perjanjian yang mungkin menarik. Aku ingin membantumu dalam proyek luar biasa pembangunan istana ini. Namun, ada satu permohonan yang ingin aku sampaikan." Dengan penuh perhatian, Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, Ifrit, apa yang kau inginkan?" Ifrit melanjutkan dengan serius, "Aku ingin sedikit kebebasan untuk menjalani kehidupanku tanpa gangguan, agar aku bisa belajar dan mengembangkan diriku lebih jauh. Aku berjanji akan selalu taat kepadamu dan tidak akan menyakiti manusia atau makhluk lainnya." Nabi Sulaiman terdiam sejenak, merenungkan permintaan Ifrit yang mendalam dan penuh makna. Dalam hatinya, beliau memahami bahwa tawaran ini bisa menjadi langkah baru dalam kerjasama yang lebih besar. Nabi Sulaiman tahu betul bahwa Ifrit adalah jin yang kuat, memiliki kemampuan luar biasa. Namun, ia juga menyadari bahwa jin ini bisa menjadi berbahaya jika tidak diawasi dengan baik. "Apa yang akan kau lakukan dengan kebebasan itu, Ifrit?" tanya Nabi Sulaiman dengan serius. Ifrit tersenyum lebar, matanya berbinar. "Aku akan menggunakan kebebasan itu untuk belajar lebih banyak tentang kebijaksanaan dan menjadi jin yang lebih baik. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan diriku, wahai Nabi Allah." Nabi Sulaiman mengangguk perlahan, memahami bahwa ada potensi besar dalam diri Ifrit yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Namun, beliau juga tahu bahwa hati-hati adalah suatu keharusan. "Baiklah, Ifrit, aku akan memberimu kebebasan yang kau minta, tetapi dengan satu syarat. Kau harus berjanji untuk tetap taat dan tidak menyakiti manusia atau makhluk lainnya. Aku akan mengawasimu dengan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Jika kau melanggar perjanjian ini, kau akan kehilangan kebebasanmu selamanya," tegas Nabi Sulaiman. Ifrit merenung sejenak, menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan penuh keyakinan, ia mengangguk dan berkata, "Aku setuju, wahai Nabi Sulaiman. Aku berjanji akan memenuhi syarat-syaratmu dan tidak akan melanggar perjanjian ini." Dengan demikian, perjanjian pun disepakati. Ifrit mulai bekerja dengan giat membantu membangun istana Nabi Sulaiman yang megah. Setiap hari, ia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat batu-batu besar dan menyusun struktur bangunan yang indah. Tak hanya itu, Ifrit juga belajar dari para pekerja, baik manusia maupun jin lainnya, mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan kebijaksanaannya. Selama bekerja, Ifrit seringkali merenung tentang kata-kata Nabi Sulaiman, menyadari bahwa setiap pelajaran yang ia ambil adalah langkah menuju kebijaksanaan sejati. Ifrit mulai memahami bahwa kebijaksanaan dan kebaikan adalah jalan yang jauh lebih baik daripada sekadar mengandalkan kekuatan dan kekuasaan. Ia menyadari bahwa dengan membantu membangun istana dan mematuhi perjanjian, ia tidak hanya memenuhi janjinya kepada Nabi Sulaiman, tetapi juga menemukan makna sejati dari keberadaannya. Suatu hari, Ifrit menghadapi ujian besar. Salah satu jin lain yang merasa iri dengan kebebasan yang didapatkan Ifrit mencoba memprovokasinya untuk melanggar perjanjian. Jin itu mendekatinya dan berkata, "Mengapa kau tunduk kepada perintah manusia? Kau adalah jin yang kuat.
kau bisa melakukan apa saja yang kau mau." Ifrit, yang telah banyak belajar dari Nabi Sulaiman, menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, "Kekuatan sejati bukanlah tentang melakukan apa yang kau mau, tetapi tentang memiliki kendali atas dirimu sendiri dan berbuat kebaikan. Aku telah membuat perjanjian dengan Nabi Sulaiman, dan aku akan mematuhinya." Mendengar jawaban Ifrit, jin lainnya terdiam, terkesima. Ia menyadari bahwa Ifrit telah berubah menjadi jin yang bijaksana dan penuh kebaikan. Ujian ini membuktikan bahwa Ifrit telah benar-benar memahami nilai dari perjanjian dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Waktu berlalu, dan akhirnya, istana Nabi Sulaiman selesai dibangun. Istana itu bukan hanya sekadar bangunan megah. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman, serta kerja keras dan perubahan positif dalam diri Ifrit. Di tengah kemegahan istana, Ifrit menemukan jati dirinya dan menjalani hidupnya dengan makna baru yang penuh kebaikan. "Wahai Nabi Sulaiman, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah kau berikan. Aku telah belajar banyak dan menjadi jin yang lebih baik," kata Ifrit dengan tulus. Nabi Sulaiman tersenyum hangat. "Ifrit, aku senang melihat perubahanmu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan kebaikan." Ifrit mengangguk. "Aku akan selalu mengingat nasihatmu. Wahai Nabi, terima kasih atas bimbingan dan kepercayaanmu." Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan keadilan dalam setiap perjanjian. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan perubahan yang dialami Ifrit menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki potensi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Perjanjian antara Nabi Sulaiman dan Ifrit juga mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk belajar dan berkembang. Dengan memberikan kesempatan yang tepat dan bimbingan yang bijaksana, kita bisa membantu orang lain menemukan jalan menuju kebaikan. Selain itu, kisah ini menunjukkan bahwa dengan mematuhi perjanjian dan tetap berbuat baik, kita bisa mencapai tujuan kita dan mendapatkan kebebasan sejati. Kebebasan bukanlah sekadar melakukan apa yang kita inginkan, tetapi tentang memiliki kendali atas diri kita sendiri dan berbuat kebaikan bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita harus membuat keputusan penting. Dengan meneladani kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman, kita bisa membuat pilihan yang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua. Dari kisah Nabi Sulaiman dan Ifrit, kita bisa belajar untuk selalu menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan yang kita buat. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil yang baik dan memberikan dampak positif, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk terus mencari ilmu dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang bijaksana dan adil, serta selalu berusaha untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa menciptakan perubahan yang besar dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.